bapak-bapak itu yang di kampung katanya disukai sama penunggunya saya yang ya apa ya bidadarinya sana lah. Mbak Vina biar mengatasi rasa takut. Dengan merasa takut tuh sebenarnya lebih ke mindset kan ya. Kalau emang niatnya pengen menikmati keindahan alam ya udah fokus di situ. Kalau logistik habis, terus makan apa Mbak? Di pecinta alam itu diajari buat survival. Sesama orang yang pendaki gunung itu sudah dianggap kayak saudara, Iya, ya betul. pasti membantu. Halo, selamat ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Ya, kita di episode ini akan berdiskusi soal anak-anak pecinta alam, pendaki gunung. Kita tahu ya di Indonesia itu ada sekitar 500 gunung, baik itu yang aktif maupun tidak aktif. Nah, itu merupakan sebuah kekayaan dari Yang Maha Kuasa untuk Indonesia. Nah, untuk sebagai seorang pecinta alam, apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus kenapa mereka alasannya suka main gunung. Di samping saya ini ada Mas Husen dan Mbak siapa? Mbak Vina. Mbak Vina. Kita ini ada di markas besar Wapalhi. Wapalhi itu adalah wahana pecinta alam Wahana pecinta lingkungan. Wapalhi Polines Semarang gitu ya. Oke, langsung saja Mas Husen nih sebagai seorang sena. Mas Husen, Siap. Bisa disebutkan Mas nama lengkapnya? Oke, nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Husin. Kalau di nama lapang dulu saat aktif di Wapalhi namanya Gondrong, panggilannya Gondrong. Jadi saya masuk. Mas Gondrong atau Kang Gondrong? Kalau udah alumni dipanggil Kang. Kalau masih aktif biasalah panggil Drong gitu. Saya masuk kuliah itu tahun 99. Jadi anggota Wapalhi itu jadi tahun 2000. Jadi selama pendas ikut Wapalhi itu setahunan. Ya, jadi tahun 2000 aktif sampai 2002 sampai saya lulus di Polines. Begitu, Mas. Kesibukannya apa Mas? Kesibukannya saat sekarang apa? Ya sekarang. Sekarang. Setelah saya lulus dari Polines tahun 2002 itu saya sebenarnya males pengen cari kerjaan Mas sebenarnya. Males cari jadi karyawan sebenarnya, males pengen punya usaha sebenarnya. Sampai bangun katanya orang-orang yang mau TA itu saya lobby, Mas tak gawe iki Mas rancang bangun, tak bikin iki. Jadi rancang bangun tak bikin iki, terus dapat modal, rencananya mau beli mesin bubut dulu rencananya. Tapi nggak kesampaian. Terus akhirnya tahun 2004, ya tahun 2004 teman saya ada, ya anak Wapalhi juga, ada yang kerja di TV Borobudur, TV lokal di Semarang. Tahun 2004 itu ada yang mau pindah lah, ada yang ke tempat kosong, akhirnya saya ngelamar. 2004 jadi teknisi di TV Borobudur dan sampai sekarang masih aktif di Kompas TV Semarang. Keren ya, anak gunung kerja di TV nasional. Oke, selanjutnya Mbak Vina, monggo Mbak diperkenalkan Mbak. Perkenalkan, saya Vina Aprilia. Sekarang saya masih menjadi mahasiswa Politeknik di Semarang. Untuk kesibukannya sekarang lagi magang. Dan Kuliah jurusan apa Mbak? jurusannya administrasi bisnis. Oke, Semester 6. Semester 6. Oke. Semarang atau mana? Asal dari Blora. Oh, Blora. Berarti kos ya? Iya. Kosnya ya di sini itu Mas. Kosnya di mana ya? Kosnya Di posko. Ya, jadi boleh-boleh semua boleh diketahui kalau podcast ini adalah hasil produksi siswa-siswa magang. Nah, ini ada yang di depan ini adalah siswa magang dari SMK 1, SMK Grafika, dan SMK Giri Kusumo. Jadi mereka inilah yang tim produksi, mereka yang syuting, mereka yang edit dan sebagainya. Oke, lanjut ke obrolan ya. Jadi kalau namanya podcast jadi obrolan ya. Oke, ke Kang Husen nih. Kang, kenapa sih kok suka naik gunung? Padahal kan pasti butuh modal banyak, terus
pulang-pulang capek apa Kang? Kalau menurut saya tuh ya, hobi saya sebenarnya bukan naik gunung mas, olahraga. Olahraga. Karena olahraga kalau sepak bola cuma gitu-gitu aja. Tapi saya butuh tantangan. Olahraga yang menantang ya naik gunung kalau menurut saya. Ya. Dan sesampainya saya kenal Mbak Pali, itu ada yang lebih menantang lagi. Oh, kenapa? Caving mas. Jadi caving itu susur gua. Oh. Jadi juga caving itu juga ada naik gunungnya, ada juga panjat tebingnya, ada oratnya olahraga pakai renang, pakai selam macam-macam. Jadi itu lebih menantang menurut saya. Jadi kenapa saya kok pengen menggeluti di dunia ini, pengen seneng dengan hobi ini karena itu pengen olahraga yang menantang. Iya, iya. Kalau Mbak Vina, Mbak, kenapa Pak suka jadi anak gunung? Kalau saya pribadi itu emang sebelum kuliah udah pengen naik gunung. Cuma nggak diperbolehkan sama orang tua karena emang nggak ada temennya. Terus akhirnya kuliah cari-cari info tentang gimana sih caranya naik gunung. Ternyata ada organisasinya. Terus ikut rekrutmen, akhirnya sejak ikut Bapali jadi sering naik gunung. Oh, berarti karena sebenarnya udah punya minat ya? Iya, emang dari awal minat. Terus masuk kuliah akhirnya ada Organisasinya. ini UKM berarti ya? Iya, UKM. Terus akhirnya jadi keterusan gitu. Iya, keterusan. Mbak Vina boleh tahu Mbak, gunung paling jauh mana Mbak yang pernah didaki? Paling jauh tuh Gunung Ciremai, Jawa Barat? Iya. Kalau di Jawa Tengah? Jawa Tengah, Gunung Slamet, Sumbing, Merbabu, Andong itu yang masih sekitaran sini. Ungaran itu yang paling Yang paling sering Ungaran? Iya, itu. Kenal deket ya? Iya, karena dekat. Terjangkau, murah? Iya, betul sekali. Oke, Kang Husen. Yap. Kalau naik gunung kan ini ya, apa namanya, pasti banyak yang dibawa ya. Peralatan lah. Iya. Masuk, kemudian ada logistik. Betul. Nah itu apa saja Pak? Itu ada perlengkapan dan perbekalan mas. Dari persiapan kalau untuk pendakian awal dan untuk naik gunung pertama jelas tas, matras buat tataan gitu, matras buat alat masak, pakaian ganti, buat P3K itu yang penting, terus perbekalan ya buat makan untuk apa namanya buat masak di sana apa gitu. Sama yang penting itu apa? Niat satu. Kalau nggak punya alat nggak punya niat percuma gitu kan. Alat, niat, nekat, semangat. Ya itu yang pasti bisa naik gunung. Tapi kalau dilihat sekarang orang banyak yang waton nggak gunung mas. Jadi nggak standar kalau saya lihat sekarang sih ya. Sewa alat banyak, murah ini bisa alat naik tinggal naik. Akhirnya nggak sesuai apa namanya lihat cuaca, alatnya yang dibawa nggak komplit. Akhirnya pulang-pulang ada berita orang hilang macam-macam. Nah itu yang bikin sedih sebetulnya mas. Jadi cuma besok niki nggak ada manajemen untuk untuk pendakian gitu. Yang saya nggak ya anak-anak sekarang gitu loh. Jadi makanya di kampus-kampus sekarang ini ada pecinta alam yang untuk organisasi biar ketata caranya ngatur manajemennya macam-macam gitu ya. Moga aja selama ini nanti anak-anak yang mau daftar kuliah ada minat banyak yang masuk Mapala. Kalau Kang Husen sendiri gunung paling jauh paling tinggi mana Bang? Paling jauh saya di Kerinci. Kerinci itu di Jambi mas. Oh Jambi. Ini Ciremai. Sumatera, ini masih Jawa Barat. Ya nama-nama buah. Mana itu tadi? Apa nih? Gunung apa? Kerinci, Gunung Kerinci paling jauh. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Iya, paling jauh paling tinggi itu Kerinci. Sama sebelahnya itu ada Danau Tujuh. Danau Tujuh itu danau tertinggi Asia Tenggara. Jadi sebelahnya Kerinci dan Tujuh. Jadi puncaknya itu danau. Kalau Kerinci gunung berapi lah biasa, tapi ketinggiannya lupa berapa Ketinggiannya 3.700 ya. 3.700-an. Mantap ya, keren ya. Oke Mbak Vina. Mbak, ini pengalaman Mbak Vina. Kalau logistik habis, terus makan apa Mbak?
Kalau kita di pecinta alam itu diajarin buat survival. Jadi kita diajarin gimana caranya kita mengenali makanan-makanan yang tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan di hutan. Kalau memang kita tersesat dan kalau kita harus Nggak takut keracunan Pak? itu ada tekniknya sendiri namanya organolepti. Ada tesnya, ibaratnya kita nemu nih tanaman, terus tahap-tahapannya buat ini beracun apa enggak itu ada tekniknya sendiri. Kita diajarkan di Mapala. Kita. Berarti sebenarnya hutan itu menyimpan sumber daya makanan ya. Yang penting kita bisa memilihnya Iya, betul asal. sekali. Tahu tekniknya. Tahu teknik. Oke, ke Kang Husen lagi. Kang, selama naik gunung atau menaiki gunung pernah nggak ketemu hewan buas atau misteri-misteri gitu? Kalau binatang buas nggak pernah ketemu sih, paling ular biasa lah. Ular biasa. Luar biasa, gigit sampai tak gigitin nggak pernah. Ular hijau, ular tampar itu loh. Jadi ini kok cokotannya gitu sampai gitu. Ya emang ularnya nggak terlalu bisa, jadi aku gemes dingin sama ularnya, jadi lucu gitu, hijau gitu. Tapi yang untuk kisah yang lebih ke nganu ya. Aku ya ke Kerinci itu Mas yang lebih. Dari awal dari pintu limbah sampai atas sampai pulang itu baunya jeruk nipis, jeruk wangi. Jeruk wangi. Nah, buat sambal itu Mas. Jadi baunya enak terus, jadi semangat. Ikuti terus gitu? Dari pintu limbah ada kayak gapura kecil itu masuk sampai pulang sampai baunya itu terus. Tapi teman saya dihubung laler gitu. Cuma aku tuh berempat apa berlima ya? Berempat ya saya. Ya satu yang cuma aku yang bau jeruk terus, tapi lainnya dirubung laler, dirubung kewan gitu. Ternyata sampai bawah bapak-bapak itu yang di kampung katanya disukai sama penunggunya saya yang bidadarinya sana lah, bidadarinya sana. Ternyata dari pintu limbah katanya nggak boleh pulang itu. Tapi Mas Kang Husen bisa sampai sekarang sampai sini selamat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tapi semangat, jadi semangat bau jeruk kan enak Mas. Jadi nggak dikeseleblas sampai naik sampai turun itu jauh lari. Tapi anehnya naik sama turun lama turunnya, padahal turunnya lari terus. Tapi waktunya nggak sampai. Tapi saya semangat sendiri karena baunya jeruk itu tadi. Jadi teman-teman saya dirubung laler, bau gak enak. Tapi cuma saya sendiri yang dibauin jeruk wangi gitu. Ya gitulah. Oke, ke Mbak Vina lagi. Mbak Vina, tips Mbak Vina biar mengatasi rasa takut. Rasa takut ya? Ya termasuk naik gunung ketinggian, terus nanti ketemu ular tadi atau ketemu hal mistis. Kalau dari saya itu yang penting mentalnya ada dulu. Niat dulu, niat naik gunung. Kalau emang udah niat, nanti mentalnya bakal kebentuk. Terus dengan merasa takut tuh sebenarnya lebih ke mindset kan ya. Kalau emang niatnya pengen menikmati keindahan alam ya udah fokus di situ. Selama ini saya juga belum pernah ngerasain mistis apapun itu. Oh, belum pernah. Tapi pengen? Enggak. Jangan enggak dulu. Terus buat hewan-hewan buas juga belum pernah ketemu. Jadi buat tipsnya buat melawan rasa takut sebenarnya lebih ke persiapan aja untuk perbakalan, perlengkapannya, terus P3K-nya. Ketakutan itu nanti bakalan hilang dengan sendirinya karena mindsetnya ya pengen naik gunung untuk menikmati keindahan alam. Jangan mikir yang lain-lain. Yeah. Biasanya yang penting aku bisa naik gunung, bisa lihat sunrise gitu ya. Oke kan. Terus lanjut, menurut berdua ini Kang Husen sama Mbak Vina, euforia apa sih ketika sampai ke puncak terus melihat pemandangan yang indah ini? Mas Kang Husen dulu. Untuk fenomena sampai puncak itu nikmat sebenarnya Mas. Awak pegel nikmat, tapi dari atas sudah melihat kayak terasa di tempat yang lain gitu. Jadi keindahannya luar biasa emang. Keindahannya luar biasa itu yang jadi kangen. Jadi kangen pengen naik gunung terus. Walaupun susah payah, walaupun begitu terjal jalurnya, tapi hasilnya sampai puncak itu sangat memuaskan. Kalau Mbak Vina? Kalau dari saya naik gunung sampai puncak itu suatu hal yang
nggak bisa semua orang ngerasain itu. Apalagi kan untuk cuacanya sendiri kan kadang berubah-ubah. Kadang di bawah cerah, di atas mendung apa kabut kan. Nah pas dapet cuaca cerah dan view awan-awan di depan mata itu rasanya kayak wah nanti bakalan kan sekarang itunya konten ya, konten untuk foto di up di Instagram kayak gitu. Nah itu suatu kebanggaan tersendiri lah buat saya bisa sampai puncak dan kedepannya juga bakalan buat konten-konten, pengennya sih buat konten biar anak-anak juga pengen naik gunung. Cuma dengan konsep yang udah tahu perbekalan perlengkapannya. Yang penting waktu berangkat perlengkapannya komplit ya. Iya. P3K itu yang paling penting, P3K. Oh, juga bawa obat-obatan Iya. Yang sampai ketinggalan ya. Iya. Kalau enaknya sekarang bisa diupload langsung ke sosmed Mas. Iya. Jadi bisa dilihat semua. Kalau dulu mau cerita tok. Wah, nyindu rapi ini. Buktinya apa ora ono. Oke, lanjut ya. Ini adik-adik mau ada yang bertanya nggak? Yuk. Tips and triknya dari Pak Husen sama Mbak Nadi itu kan biasanya kalau ngedeng kayak gini termasuk contohnya salah satunya saya gitu ya punya ketertarikan buat naik gunung buat jadi pecinta alam juga, cuman sebelumnya tuh belum ada pengalaman apa-apa gitu loh, entah mulai dari cara survivalnya dan segala macam. Itu tips and triknya gimana? Pertama ngajak orang yang sudah pernah. Satu, ngajak temen yang sudah pernah naik gunung. Nah, itu kan sama persiapan tadi, perbekalan peralatan, persiapan sambil ngejak orang yang sudah pernah naik gunung. Yang dilihat kamu orang itu mampu lah nemenin kamu. Nggak cuma nemenin tapi bisa untuk melindungi juga. Karena di filosofi kalau saya ya, perjalanan naik gunung itu juga seperti untuk kalau melindungi temen sama nggak cuma nemenin, tapi dari perjalanan itu banyak yang diambil. Jadi lingkungan, temen, jadi bisa untuk kekompakan kalau naik gunung itu. Intinya itu sih. Ngajak temen yang sudah pernah. Trik yang pertama itu paling penting. Kalau dewean belum pernah sama sekali, ojo nekat. Iya betul. Suka sendiri ya, nggak tahu rute, nggak malah tolak. Mungkin kalau dari saya tuh diawali dulu sama gunung yang masih pendek-pendek, masih pemula. Buat pemula kan sekarang banyak gunungnya. Nah juga sekarang kan banyak konten-konten di YouTube, jalur mana itu dilihat dulu kira-kira yang untuk pemula itu cocoknya di jalur yang mana. Nah dari situ kan bisa milih, oh aku cocoknya kayak jalur yang ini. Nah tapi dengan menggandeng orang yang udah pernah tadi balik lagi ke situ. Itu ada Mas Cenges, itu ada banyak teman-teman udah punya. Boleh, silakan. Terus kalau misalkan kita lagi di gunung nih, tiba-tiba itu kita salah jalur terus jadinya tersesat. Salah jalur di gunung. Terus dari saya atau teman-teman saya itu juga pakai bahasa baca jalannya gitu kan. Itu kira-kira apa yang Pas salah jalur. pas Jalur kesesatnya itu. tidak punya petunjuk ya. Pakai nggak bisa baca petunjuk. Harus diam aja atau apa ya dilakukan? Itu pas naik atau turun? Ya, naik sama turun. Naik sama turun. Seumpamanya pas naik salah jalur ya. Di setiap gunung itu pendakian pasti ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Jadi sampai sini berapa menit ada pos 1, ada pos 2, ada di dalam pas dari awal pasti ada pos untuk apa namanya sini? Pos base camp jadi sama kayak di Andong ya, ada base campnya, nanti dikasih jalur, nanti dikasih peta. Bayar tiket, bayar macam, nanti ada petanya. Yo sampai pos ini, pos ini. Insya Allah kalau benar menyesuaikan itu, kalau gunung yang umum lah ya, gunung yang umum pasti jalurnya kelihatan. Itu yang umum dan tanpa ada gangguan sesuatu apapun, cuaca kayak macam-macam. Kalau umum jalur pasti kelihatan. Turun pun juga pasti kelihatan jalurnya. Tapi kalau kabut jangan dipaksain, ditunggu dulu, jangan sampai nekat ngidun. Kowe ngetekan juga ngerti sampai cuaca tergantung juga dengan cuaca. Jangan asal itu mau tadi. Kalau sudah pernah ngejak yang pernah naik gunung itu jadi untuk mandu juga gitu. Intinya itu sih. Kalau udah terlanjur tersesat, yang penting jangan panik dulu. Kalau panik udah buyar semua nanti. Yang penting tenang dulu, terus lihat petanya lagi,
tadi dari mana kok bisa sampai situ. Kalau untuk gunung-gunung jalur umum tuh pasti petanya jelas dan jalur di setiap jalur tuh petunjuknya juga jelas. Kayak puncak ke arah mana, terus turun ke arah mana itu. Yang penting jangan panik. Ketinggalan rombongan terus kita diem dulu di pos terus nunggu rombongan yang bukan rombongan kita Pasti bisa, Mas. Bisa, ya? Iya. Sesama orang yang pendaki gunung itu sudah dianggap kayak saudara. Iya, Ya betul. pasti membantu. Kurang apa, pengen Pasti, apa, pasti. pasti dibantu. jadi jangan takut ya kehabisan logistik nanti pasti ada kiriman. Tapi jangan diandalke. Ojo diandalke. Aku wis meneng bayang untuk kokono, ojo diandalke. Oke, saya sih jujur ya pernah naik gunung 2 kali. Terus waktu itu juga kehabisan bekal. Terus saya diajakin teman apa itu ambil air dari pegunungan. Nah, itu apakah steril atau tidak sih sebenarnya air gunung? Air mengalir. Ya, air mengalir. Sama itu dari apa kayak tok gitu. Steril sih. Selama ini kalau kita di pegunungan juga kita nyarinya mata air. Kalau di pegunungan itu air tuh bukan hanya dari air yang mengalir. Yeah. Jadi dari akar tumbuhan juga bisa. Kalau kita itu lebih ke teknik survival. Terus juga genangan-genangan yang masih jernih lah. Yeah. Itu ada tekniknya sendiri buat menyaring airnya tadi. Nah, tapi kita lebih nyarinya ke air yang mengalir karena itu udah pasti steril. Kalau air hujan jangan ya. Air hujan kalau sebenarnya ya itu bisa disaring dulu kalau emang itu genangan. Iya. Ada tekniknya sendiri buat Oh, kalau penyaringan di air. apa itu dikumpulkan itu nggak bisa ya berarti ya? Dikumpulkan bisa. Oh, bisa. Bisa. Air hujan malah kalau emang kehabisan air terus pas hujan kita kan biasanya menampung juga. Iya, betul. Pakai alat-alat entah itu apapun itu dibuat nampung air terus kita buat masak, buat minum. Oh, jadi ya mana ya? Apa ya istilahnya banyak ini ya? Iya, banyak cara. Banyak cara ya. Iya. Nggak bisa apa ya? Artinya ketika kita mentok kepada terus banyak ini ya. Oke, banyak solusi ya. Banyak solusi. Iya. Lanjut kira-kira nih Mbak Vina kalau kita pengen jadi anak pecinta alam itu harus ngapain sih? Mulai dari mana dulu? Yang penting yang pertama itu niat dulu. Niatnya ya intinya pengen mencari pengalaman di dunia alam bebas, di olahraga alam bebas. Terus yang kedua dapat izin dari orang tua. Itu kan sekarang penting ya. Terus fisiknya sih lebih dikuatkan, fisik sama mentalnya. Jadi untuk kita kan kegiatan lapangan. Kalau mentalnya itu benar-benar diuji, kayak misal kita lagi muncak yang tak sampai tadi kayak di bawah cerah, di atas langsung badai, itu kita udah lumayan sering kayak gitu. Nah itu harus disiapkan mentalnya juga. Terus ketahanan fisik kalau sebelum pendakian tuh biasanya kita jogging-jogging tipis gitu, olahraga biar nanti pas pendakian nggak kaget. Iya. Kalau mau jadi anggota Wapalhi, apakah ini ada tesnya atau ada apanya gitu? Kalau untuk menjadi anggota Wapalhi yang penting yang pertama jadi mahasiswa Polines dulu. Itu udah pasti. Jadi mahasiswa Polines, terus nanti ikut rekrutmennya. Kayak kita ada namanya pendidikan dasar. Ya, Nah, itu kita kenalkan tentang materi-materi dasar untuk kita berkegiatan di alam bebas. Bukan hanya dari gunung hutan, sebenarnya kan kita ada navigasi, ada jurnalistik, ada gunung hutan, ada caving, ada RC, terus ada orat juga ada. RC itu rock climbing. Rock climbing. RC itu rock climbing, ada LH juga lingkungan hidup. Nah itu di pendidikan dasar itu kita kenalkan di situ tentang materi-materi. Kalau tentang gunung hutan tuh untuk pendidikan dasar kita diajari gimana sih caranya packing yang benar untuk pendakian. Terus materi survival itu juga kita dapat di pendidikan dasar. Seru ya, gunung-gunung. Ada yang mau jadi anggota? Seru pokoknya. Pokoknya seru. Tambah dulur, tambah konco. Karena diceritakan tuh jadi down. Enggak lah, calon. Seru. Apa harusnya di Wapalhi? Bisa. 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 Oke, lanjut ke Kang Hussein. Siap. Jadi
jadi anak gunung kan berarti kan udah ini ya apa, secara fisik, secara mental udah teruji ya. Kita nggak usah apa berkegiatan itu menyelamatkan temennya atau orang lain yang tadi kayak tersesat, terus apa di sana cedera dan sebagainya. Rescue lah. Kalau saya rescue nggak pernah, tapi kalau di rescue pernah mas. Aku nggak pernah rescue, tapi pernah di rescue malah ya. Itu apa? Saat itu pendidikan dasar mas. Pendidikan antara panitia sama siswa kan beda. Jadi saya yang tahu jalur siswa, tapi akhirnya saya ikut panitia, tapi nggak tahu jalurnya. Aku lurus terus tahu jurang, cuma mantul nih wet jiji aku ngelang ini. Padahal teman-teman di atas, pada turun nggak berani, saya di rescue. Jadi saya nggak rescue tapi di rescue, karena tahu jurang, batu pada turun duduk sampai kena batu lah dari kepala, karena tahu jurang ini. Padahal itu dungaran mas, tapi nggak jalur umum, jadi jalur gimana ya istilahnya kita apa sih sasa yes, nah, istilahnya sasa, jadi nggak ada jalurnya, kita lihat peta terobos terjang lurus gitu aja, mau ke arah ke titik mana lurus gitu, jadi nggak ada jalur pendakian apa jalur kaki, nggak ada selapak, nggak ada, terjang terus. Nah itu pas jalur panitia, jadi saya ikutnya jalur siswa tapi ikut jalur panitia, nggak ada yang berani ya depan terus tahu jurang bus, nggak ada yang bantu, hanya tali naik sendiri di rescue malah. Bukan komandan, nekat malah daripada panitia nggak sampai ketemu siswanya kan kasihan siswanya juga. Kalau rescue mungkin simpel sih, lebih ke kakinya keseo, mungkin ditemenin sampai kalau emang pas pendakian naik itu ya udah, kalau emang memungkinkan kita turun aja. Rescue-nya ke situ. Seringnya ke Seleo, paling pas kedinginan, seringnya ke situ. Kalau pertanyaan saya, kalau kedinginan itu di atas harus ngapain sih? Kalau kedinginan, hipotermia ya? Iya, hipotermia. Itu dipastiin dulu bajunya basah apa enggak. Nah, kalau kedinginan kan ada yang karena hujan, kalau enggak adaptasi aklimatisasinya tuh belum cepat gitu. Iya. Jadi untuk kenaikan suhu di atas kan juga drastis kan. Itu biasanya pakai kita di P3K tuh ada aluminium blanket namanya, itu buat mengatasi hipotermia. Jadi kalau misal lagi hipo, dipastikan dulu itu korbannya sadar. Yang penting sadar dulu, kalau emang sadar kasih minum. Terus kalau bajunya basah dilepas, yang hangat gitu ya? Dipakein yang kering, terus dipakein selimut aluminium blanket tadi. Itu di P3K pasti ada. Soalnya baru juga ya kalau hipotermia sendirian gitu kan. Yang penting korbannya sadar dulu ya. Gitu ya. Oke, jadi semakin seru nih. Oke, untuk closingnya apa ya? Oke. Momen-momen pas terbaik naik gunung apa? Pak Kang Husein dulu. Momen terbaik naik gunung terakhir saya kemarin itu pas ulang tahun ke Bapalik yang ke-40 mas, ke Selamet bareng-bareng pakai bendera Indonesia Raya 17 Agustusan kemarin ya. Iya. Di puncak Selamet bareng-bareng, keren tuh mas. Aku ngedrone, keren pokoknya pas itu paling momen yang paling bahagia mas. Aku sedih mojok nangis mas sebenarnya aku. Belum waduh ratego, tapi emang gimana ya? Dengan alumni Bapalik yang tahun 80-an pada datang tua-tua sampai atas badan yang bawa batik, tahu itu batikan. Wong tua-tua do nekat iki jago munggah gunung do ngopo jane iki lho. Tapi di tengah puncak kabeh wong tua-tua iki. Jadi aku ndelik mojokan waktu iki nangis. Jadi wong tua-tua ya Gusti. Tapi keren, itu yang gimana ya, selama ternyata Bapalik sudah 40 tahun. Saya ikut Bapalik itu pendas ke-13. Sekarang pendas ke-38. 38. Masih tua banget aku ya. 50 tahun. Itu pas yang paling berkesan banget bagi saya. Terakhir aku naik gunung yang kemarin. Ya bukan terakhir tapi yang dekat-dekat inilah. Yang ke Selamet itu bareng-bareng ngibarin Indonesia Raya, bendera Indonesia, nyanyi bareng-bareng. Keren itu aku. Mbak Vina juga ikut pas itu? Pas itu ikut. Ikut juga? Iya, tapi yang lebih berkesan kalau saya di Ciremai. Oh, di Ciremai. Iya, karena itu pas
di puncak bener-bener hampir menuju puncak itu badai. Tapi kita keadaan udah terlanjur basah. Terus ya udah kita gimana caranya sampai puncak. Sampai puncak yang penting itu kalau saya kan gunung tertinggi. Itu pertama kali di luar Jawa. Gunung tertingginya di Slamet tadi. Kalau di Ciremai itu baru pertama kali ke luar Jawa dan pas di situ juga badainya, angin, hujan, terus petir, bisa survive di situ tuh udah satu kebanggaan gitu, lebih ke iya. Itu berangkat sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng sama rombongan. Oke, lanjut ya. Bulan-bulan apa sih terbaik untuk naik gunung? Bulan-bulan kemarau. Kenapa? Soalnya kalau musim hujan itu satu cuacanya nggak tentu. Kan kadang prediksinya cerah, terus tiba-tiba hujan kan nggak tahu. Terus dari pemandangannya juga lebih untuk lautan-lautan awannya itu lebih dapat di musim kemarau. Cuma minusnya kalau di musim kemarau tuh suhunya lebih dingin. Oh iya. Kalau malam suhunya lebih dingin. Iya. Tapi rekomendasinya yaitu di musim kemarau. Jamnya Pak, jam yang paling enak? Jamnya biasanya kita kalau ke puncak itu berangkatnya subuh, paling jam 5-an untuk mendapatkan sunrise itu. Kita ngejarnya biasanya sunrise. Iya, itu. Jadi puncaknya malam ya? Iya. Dari Jam bawah? 4-an. Ya, tapi tergantung gunungnya juga. Jaraknya. Dekat Kamsen? Kalau saya, tadi pertanyaannya apa? Waktu bulan-bulan apa terbaik? Kalau saya senangnya malah musim hujan. Malam musim hujan. Kalau musim hujan, karena setelah hujan itu pandangannya lebih jernih. Lebih jernih. Baru dan terus betul. Hati sedikit ya? Iya, kalau baru hujan itu malah pemandangannya lebih jernih, lebih enak, lebih full kalau seger dan apa ya, nggak terlalu dingin di atas. Kalau musim hujan malah nggak dingin, kalau kemarau malah Kalau dingin. kemarin dingin. Kalau aku sih itu. Kalau hujan tapi jalurnya biasanya becek. Iya. Sebenarnya Ya, ada plus minus ya. Ada plus minus. Iya. Oke, Sobat Bolo, karena sudah panjang lebarnya kita ngobrolnya, kita cukupkan sekian podcast belajar kelompok. Aku buat kita semua. Happy